Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya Siti Akrimi Nunung Muhayati SPD dari SDN 3 Getas, Kecamatan Kradinan, Kabupaten Blora, CGP Angkatan 5, Kabupaten Blora. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya dari Ibu Sukesi sebagai fasilitator dan Ibu Juarsi sebagai pengajar praktik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah membantu kami di dalam penyuksesan demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Selamat siang Pak Sodi. Selamat siang. Ada apa? Mbak Nunung, Mbak Akrimi? Oh iya, Pak. Pada kesempatan kali ini saya Siti Akrimi Nunung Muhayati, CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora, mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di unit kerja saya seperti itu, terkait penyelesaian kasus-kasus yang pernah Pak Sodik selesaikan di sekolah. Yang pertama. Oh, gitu. Tentu saja ini apabila ada tugas, ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Saya selaku Kepala SDN 3 Getas akan menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Akrimi. Bisa kita mulai pertanyaannya gitu ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Oh iya, Pak. Selama ini bagaimana Pak Sodik dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ini memang di sekolah, ini terutama di lingkungan kita ini memang kita dihadapkan dua hal itu. Yang pertama dilema etika. Dilema etika itu merupakan suatu situasi yang terjadi pada seseorang yang mana harus memilih antara dua pilihan, yang mana kedua pilihan itu adalah secara benar menurut moral tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral ini adalah merupakan suatu situasi yang dihadapkan pada seorang atau seseorang yang mana harus membuat suatu keputusan. Apakah keputusan ini benar atau salah? Itu menurut kami. Nah, ini memang sering terjadi di suatu sekolah. Maka dari itu sebagai orang yang dibutuhkan harus bisa memahami hal itu, Mbak Nunung. Iya, Pak. Jadi menurut Pak Sodik, dilema etika itu dalam penjelasannya itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, ya Pak, di mana kedua-duanya itu benar-benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral menurut Pak Sodik tadi itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan benar atau salah, seperti itu ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Pak Sodik dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Nah, ini memang perlu kita antisipasi dalam pengambilan suatu keputusan. Tentunya keputusan itu diambil yang mana ini harus mengutamakan kepentingan orang banyak, apalagi di sekolah. Nah, ini dan tidak harus memihak salah satu pihak. Jadi dengan cara kita harus mendatangkan kedua belah pihak, yang mana kita harus menanyakan kebenarannya, permasalahan apa yang terjadi, sehingga
kita dalam mengambil suatu keputusan itu tidak akan memihak salah satu apa itu yang ada masalahnya, itu kita bisa adil begitu. Jadi dalam pengambilan putusan itu kita harus menghadirkan kedua pihak agar tidak terjadi miskomunikasi itu. Jadi kita dalam pengambilan keputusan itu harus menghadirkan kedua belah pihak, Pak. Iya, mana yang ada dilemanya itu harus kita hadirkan, jadi tidak merugikan salah satu pihak yang ada begitu. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Sodik lakukan selama ini, Pak? Nah, ini langkah-langkahnya untuk mengambil keputusan harus dilakukan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, mencari solusi, kemudian kita lihat permasalahan bagaimana, lalu kita baru mengambil keputusan. Nah, yang mana keputusan ini setelah diambil jangan merugikan, harus disepakati dari kedua belah pihak. Kalau sudah disepakati, ini akan menjadi hal yang sangat baik. Jadi kita pengambilan keputusan ini harus sudah disepakati antara pihak yang satu dengan yang lain. Begitu Mbak. Oh iya Pak. Jadi tadi dalam pengambilan keputusan yang pernah Bapak Sodik lakukan itu yang pertama menjalin komunikasi ya dari kedua belah pihak yang sedang mengalami kasus seperti itu. Kemudian setelah itu baru mencari solusi. Kemudian setelah solusinya dapat baru diambil keputusan yang terbaik. Tahu permasalahan ini kenapa kok sampai seperti ini, dari kedua belah baru kita itu bisa mengambil keputusan, jadi kita tidak merugikan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sodik anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di depan tadi sudah saya berikan jawaban, bahwasanya untuk pengambilan hal-hal yang harus paling efektif ya satu, dengan komunikasi, dengan pendekatan. Kita ini sebagai orang timur, apabila sudah ada pendekatan antara pihak yang satu dengan yang lain, diajak bermusyawarah, diajak berembuk, dengan pendekatan itulah kita nanti dalam pengambilan suatu keputusan ini akan menjadi lebih baik. Jadi tidak kita otoriter. Jadi kita mengambil keputusan itu tidak otoriter, ya harus dicari solusi yang terbaik, mengadakan komunikasi antar pihak satu dengan pihak yang lain, dilihat permasalahannya apa, dilakukan pendekatan agar mereka ini tidak tersinggung atau tidak dirugikan. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Pak Sodik selesaikan? Kalau memang tantangan ini, semua permasalahan ini pasti ada tantangan. Tantangannya pertama adalah pihak-pihak yang dirugikan, itu pasti. Nah, supaya untuk mereda tantangan ini, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwasanya kita dalam pengambilan keputusan harus mampu meyakinkan bahwasanya permasalahan ini kita selesaikan dengan baik, kita bisa bertanggung jawab semuanya, agar keduanya apabila ada pihak-pihak lain tidak terlalu kecewa. Memang kadang-kala ada satu pihak yang akan dirugikan, itu biasa dalam pengambilan keputusan. Itu tantangan. Ya, agar tantangan itu tidak menjadi bumerang bagi kita. Kita tadi di awal sudah ada solusi pendekatan dan komunikasi. Insya Allah dengan cara itu semua permasalahan akan terjadi lebih baik. Itu Pak. Terus selanjutnya Pak, apakah Pak Sodik memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Sodik langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Sodik jalankan? Oke,
kalau ini melihat suatu permasalahannya dilemanya. Kalau memang dilema itu bisa diselesaikan saat itu juga, kenapa harus ditunda? Tetapi apabila itu agak berat, kita harus mempunyai program, harus mempunyai jadwal secara rinci. Kita cari dulu duduk permasalahannya, kita tadi ada pendekatan, terus langsung dibuat jadwal. Kapan kita bisa ketemu dan menghadirkan kedua belah pihak yang akan kita selesaikan masalah. Kalau kita seenaknya, permasalahan itu tidak akan menjadi baik, malah jadi bumerang. Maka dari itu kita harus programkan dengan bertahap. Iya, kalau memang itu permasalahannya agak berat, tapi kalau permasalahannya, dilema itu bisa kita selesaikan saat itu juga, kenapa tidak? Nah, begitu menurut saya. Tapi kalau permasalahan itu agak berat, mungkin akan merugikan sahabat, ya kita tata dengan program, jadwal, kita hadirkan, yang ada permasalahan kita selesaikan dengan baik, dan kita ambil keputusan secara keduanya, agar tidak terjadi permasalahan yang berikutnya. Begitu Mbak Nunung, itu jawaban saya. Memang Luar biasa. di suatu sekolah ini banyak sekali kadang-kala kita tidak sadari ada problema seperti itu, etika dan sebagainya. Terus masih ada yang perlu ditanyakan? Iya Pak Masih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sodik di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kita ini di sekolah kan tidak berdiri sendiri. Stakeholder di sekolah ada, pemangku kepentingan kependidikan juga ada, komite juga ada. Kalau memang itu bisa kita ajak untuk berembuk, bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu kasus, kenapa tidak? Karena itu yang mendukung sekolah. Jadi saya selaku yang dituakan oleh kepala sekolah di SDN 3 Lintas ini, apabila ada permasalahan seperti itu, tidak harus saya tangani sendiri. Maka dari itu, apabila sudah kita musyawarahkan dengan berbagai pihak, insya Allah permasalahan ini akan menjadi lebih baik. Dan orang yang merasa tadi dirugikan, sudah kan tidak, kan begitu. Ini adalah memang kita tidak boleh memecahkan suatu masalah itu sendiri. Karena kita punya komite, punya pemangku kepentingan dan stakeholder yang ada di sekolah. Itu Mbak, ini merupakan kadangkala kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri apabila itu menyangkut permasalahan-permasalahan yang sangat riskan gitu. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah Pak Sodik sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke, ini kita pembelajaran yang bisa saya ambil, kita kalau menyelesaikan hal-hal yang dilema etika seperti itu, yang paling penting adalah keputusan ini jangan sampai merugikan salah satu pihak, yang mana keputusan kita ambil ini harus sesuai dengan kepentingan orang banyak begitu. Jadi selain pengambilan keputusan yang bijaksana, ini tidak akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Jadi tidak hanya menjelekan dalam jangka pendek saja, tetapi kita secara bertahap apabila ada suatu permasalahan kita selesaikan dengan baik. Begitu. Jadi jangan sampai permasalahan yang tadinya kecil akan menjadikan bumerang bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah selesaikan dengan baik, secara matang, dan keputusan itu sudah disepakati dari beberapa pihak, termasuk tadi stakeholder yang ada dan begitu, insya Allah ini tidak akan menjadi bumerang bagi kita. Itu Mbak Nunung. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, Ya, cukup Pak. Gitu? Ya, wawancara pada siang hari ini saya rasa cukup. Saya terima kasih kepada Pak Sodik atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, memberikan kesempatan untuk mewawancarai Oke. Bapak.
pengalaman yang pernah Pak Sodik jalankan atau alami, yang pernah Bapak sampaikan tadi bisa memberikan manfaat kepada saya juga di dalam pengambilan keputusan Iya. seperti itu. Dan semoga wawancara kali ini dengan Bapak itu dapat memberikan manfaat khususnya kepada saya. Iya. Ini saya juga berpesan kepada Mbak Agumi Nunung, laksanakan tugas dengan baik, ikuti program yang ada, jalani dengan ikhlas. Semua permasalahan insya Allah ada pemecahan, dan laksanakan dengan ikhlas, tetap semangat sebagai apalagi guru penggerak. Kami mohon dengan adanya Mbak Agumi Nunung menjadi guru penggerak ini akan membawa dampak lebih baik kepada SD kita, SD 3 Betas. Tetap semangat. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Parman. Selamat siang Bu Nunung. Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, maaf Pak, apakah saya bisa mengganggu waktu Bapak sebentar siang hari ini? Tentu saja bisa. Untuk Bu Nunung, waktu saya persilakan sepenuhnya. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora mendapatkan tugas mewawancarai Bapak Kepala Sekolah yang ada di sekitar sekolah saya, seperti itu Pak. Terkait wawancara tersebut yaitu dalam penyelesaian kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah terjadi di sekolah Pak Parman, khususnya yang Bapak pimpin yaitu di SDN 1 Mlungger. Dilema ITK merupakan Oh ya boleh silahkan. Oh ya boleh silakan. Oh ya Pak, terima kasih Pak ya. Oh ya, selama ini bagaimana Pak Parman dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Pak Parman selesaikan di sekolah Bapak, khususnya di SDN 1 Mlungger Pak? Begini Bu Nunung, dilema etika itu kan merupakan situasi yang menentukan dua pilihan. Dua itu kedua-duanya benar secara moral, tetapi kadang yang benar itu kita pilih yang paling benar, yang baik kita pilih yang paling baik. Bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang memutuskan keputusan antara benar dan salah, padahal itu benar dan benar, kan begitu tuh ya. Kalau tentang benar dan benar kita akan menentukan yang paling benar, begitu Mbak. Iya, jadi menurut Pak Parman ini dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dua pilihan ya Pak. Iya. Dimana keduanya secara moral, keduanya itu benar secara moral tetapi bertentangan. Iya. Sedangkan bujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah, seperti itu ya Pak. Iya. Jadi selama ini Pak, bagaimana Pak Parman menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan saya mengutamakan yang dibutuhkan oleh orang banyak, sehingga tidak memihak salah satunya. Yang dibutuhkan orang banyak itu saya tentukan dulu mana yang paling baik, begitu. Sehingga kedua belah pihak dihadirkan menanyakan kebenaran tentang permasalahan yang terjadi, sehingga tidak memihak salah satu pihak dalam pengambilan keputusan, sehingga kedepannya nanti tidak akan mengalami kesalahan, begitu. Iya, jadi di dalam pengambilan keputusan yang Pak Parman pernah lakukan itu tidak memihak di salah satu pihak ya Pak ya. Iya, jadi betul. tidak ada yang dirugikan atau yang tidak
tidak ada yang diuntungkan nantinya. Selanjutnya Pak Parman, yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Parman lakukan selama ini Pak dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang pernah Pak Parman alami di lingkungan sekolah? Begini Bu Nunung, dalam mengambil keputusan yang pertama adalah dilakukan melalui komunikasi dengan pihak-pihak yang terlihat atau terlibat, maaf bukan terlihat tapi terlibat, sehingga nanti bisa mencari solusi yang terbaik. Solusi itu nanti ditentukan, kalau solusinya sudah ketemu kita dapat mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut disepakati bersama dan dapat menimbulkan ketenangan antara kedua belah pihak. Iya, jadi harus ada komunikasi ya Pak, Iya. antara panjenengan Pak Parman sebagai kepala sekolah dengan pihak-pihak, misalkan rekan-rekan guru yang memiliki kasus seperti Iya. itu, jenengan selesaikan dengan mencari solusi yang terbaik sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan seperti itu. Betul Bu Nunung. Iya. Selanjutnya Pak Parman, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Parman anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan yang diperoleh, Bukan tantangan Pak, maaf. Hal-hal ya. Hal efektif apa? begitu ya. Melalui komunikasi dan pendekatan tentunya. Komunikasi kita adakan komunikasi kepada dua belah pihak. Kemudian setelah berkomunikasi dua belah pihak diadakan pendekatan gitu. Dipertemukan ya Pak. Iya. Jadi tidak ada terkait hal kasus yang dialami, itu harus ada yang pertama komunikasi, kemudian melakukan pendekatan seperti itu dengan pihak-pihak yang memiliki permasalahan seperti itu. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya apa saja? Tantangan yang diperoleh adalah tentunya tidak semua permasalahan dapat diselesaikan. Namun tindak lanjutnya tetap harus diselesaikan dengan bijak. Kita harus mampu meyakinkan kepada yang memiliki permasalahan, baik oleh siswa maupun guru, dan kita harus siap menghadapi kekecewaan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan. Terkadang pihak yang tidak terima dengan keputusan kita akan melakukan provokasi. Memang untuk pengambilan keputusan tidak bisa memuaskan salah satu pihak. Pasti ada salah satu yang merasa kecewa atau dirugikan perasaannya loh ya itu. Padahal itu tidak maksudnya untuk hal kebaikan seperti itu. Jadi jadi yang menjadi tantangan dari Pak Parman ketika pernah menyelesaikan masalah itu, yang menjadi tantangan adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa yang kecewa itu memberikan provokasi seperti itu ya. Provokasi pada yang lain. Itu akhirnya itu tantangannya ya Pak. Tapi saya berusaha jangan sampai yang lain terprovokasi dan membuat gap atau grup, nanti tidak kondusif, jadi menjadikan sekolah jadi tidak kondusif. Iya, betul. Apakah Pak Parman ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Parman ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Parman jalankan? Kalau jadwal secara tertulis tidak ada. Penyelesaian masalah dilakukan secara kondisional pada saat itu kalau ada permasalahan saja. Sehingga untuk mencari bagaimana mereka diklarifikasi kebenarannya, bagaimana jika memang kasusnya darurat harus segera diambil keputusan, maka saat itu juga bisa dilakukan. Namun apabila masalahnya tidak darurat, kita biasa melakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait.
kecuali kalau permasalahan guru atau murid harus mencari waktu yang tepat. Contohnya guru punya masalah dengan wali murid yang tidak bisa diselesaikan pada waktu itu juga, sehingga perlu dijadwalkan. Begitu, Mbak Nunung. Ya, jadi ketika ada masalah-masalah yang kondisional ya bisa misalkan penyelesaiannya bisa diselesaikan saat itu juga ya, kita selesaikan saat itu juga ya Pak. Ketika penyelesaiannya bisa Memerlukan tidak darurat waktu, bisa dijadwalkan atau dimusyawarahkan lebih lanjut untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik seperti itu ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Parman dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Dukungan-dukungannya dari pihak mana seperti itu Pak? Dukungan dari pemangku kepentingan selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan. Sikap kooperatif dari pihak-pihak yang terlibat juga sangat membantu dalam penyelesaian kasus. Karena di sekolah itu kan yang bertanggung jawab tidak hanya kepala saja, terutama kemajuan sekolah. Itu kan ada sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Kalau kita melaksanakan menghubungi dengan pemangku kepentingan, kalau di sekolah tidak dapat diselesaikan, kita akan bermusyawarah lagi atau berembuk dengan komite. Dari komite tidak bisa menyelesaikan, kita lapor kepada pemerintah, terutama pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan yang ada di atasnya, gitu. Iya. Jadi kita harus, misalkan kita tidak bisa menyelesaikan di pihak sekolah, kita bisa meminta bantuan dari pihak-pihak terkait, pemangku kepentingan terkait untuk mau membantu mendukung penyelesaian masalah yang dihadapi di sekolah. Seperti itu ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Parman petik dari pengalaman Pak Parman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Pembelajaran yang dapat diambil adalah ketika kita mengambil keputusan, jangan sampai merugikan orang banyak. Selain itu membawa dampak jangka panjang. Tidak hanya menyelesaikan dalam jangka pendek saja, yang dikhawatirkan akan menjadi bom waktu di masa yang akan datang. Ya tadi yang di depan saya pernah utarakan, nanti kalau jangka pendek saja mungkin takutnya timbul grup-grup di sekolah begitu. Grup di sekolah seperti itu ya Pak. Iya, itu tambah nggak bagus itu namanya. Jadi dari yang jenengan sampaikan tadi, dalam pengambilan keputusan itu hal-hal yang bisa dipetik yang menjadikan pembelajaran bagi kita adalah dalam pengambilan keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak. Betul. Kita berusaha mencari solusi yang terbaik antara jadi masing-masing yang terlibat dalam kasus tersebut tidak merasa dikecewakan. Betul. Seperti itu ya Pak. Oh iya, Pak Parman. Selanjutnya saya terima kasih Pak atas waktunya. Semoga wawancara yang kita lakukan ini bisa memberikan dampak yang positif kepada saya, khususnya CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora ini. Begitu juga dalam pengambilan keputusan yang pernah Pak Parman lakukan bisa memberikan masukan-masukan kepada saya, memberikan penguatan saya, sehingga ketika saya nantinya memiliki kasus-kasus yang sama seperti yang pernah Pak Parman alami, saya bisa menyelesaikannya seperti itu. Terima kasih Pak Parman, semoga memberikan manfaat bagi saya dan Pak Parman dalam wawancara ini. Saya akhiri ya Pak ya. Saya mohon diri. Semoga Pak Parman mau membantu di dalam penyelesaian tugas saya ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nunung, dan saya selalu terbuka. Semoga Bu Nunung kedepannya dapat sukses.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam. Sama-sama. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Bu Akrini. Maaf Bu, saya mengganggu waktu Bu Endang sebentar. Apa boleh Bu ya? Tidak mengganggu Mbak. Ini saya malah senang dapat bertemu dengan Bu Akrini. Ya, terima kasih Bu Endang. Bu, pada kesempatan kali ini saya Siti Akrini Nunung Muhayati selaku calon guru penggerak akan mewawancarai Bu Endang terkait kasus-kasus yang pernah Bu Endang selesaikan di sekolah Bu Endang, ya khususnya di SDN 3 Kadengan seperti itu. Oh iya boleh Mbak, silahkan. Iya. Kalau saya bisa membantu. Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bu Endang selesaikan di sekolah Bu Endang? Dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seorang anak harus memilih antara dua pilihan, di mana keduanya harus benar-benar moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jadi seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi menurut Bu Endang, dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus memilih antara dua pilihan, di mana keduanya itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral menurut Bu Endang itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah, seperti itu. Iya, seperti itu Bu Nunung. Iya. Jadi selama ini bagaimana Bu Endang menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Endang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu Endang? Monggo. Dalam pengambilan keputusan tentunya harus mengutamakan yang lebih banyak kepentingan orang lain dan tidak memihak salah satunya, yaitu dengan cara kedua belah pihak dihadirkan, menanyakan kebenaran tentang permasalahan yang terjadi sehingga tidak memihak salah satu pihak dalam pengambilan keputusan. Mereka semua keduanya dipertemukan sehingga kita bisa membicarakan mana yang salah, mana yang benar. Jadi ketika Bu Endang menyelesaikan masalah yang terjadi di SDN 3 Kadengan tadi, selalu mempertemukan terlebih dahulu ya Bu, di antara kedua belah pihak yang memiliki kasus atau permasalahan. Jadi nantinya tidak terlihat memihak di salah satu pihak. Iya, harus seperti itu Bu Nunung. Iya. Bu Endang, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Endang lakukan selama ini, Bu Endang? Langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk penyelesaian masalah iya. Itu dalam mengambil keputusan yang pertama dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, mencari solusi, kemudian mengambil keputusan di mana keputusan tersebut harus disepakati bersama atau kedua belah pihak tadi. Nah, jadi langkah-langkah yang Bu Endang ambil tadi yang pertama adalah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, kemudian mencari solusi yang terbaik ya Bu ya. Terus selanjutnya mengambil keputusan di mana keputusan tersebut harus disepakati bersama. Seperti itu ya Bu Endang. Komunikasi dan pendekatan. Bu Endang, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bu Endang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu dengan komunikasi dan pendekatan. Ya, jadi melakukan komunikasi terlebih dahulu, terus melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang terlibat. Jadi keduanya kita dekati, kita pertemukan. Iya, Bu,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Itu sebuah tantangan yang diperoleh adalah tentunya tidak semua permasalahan dapat diselesaikan, namun tidak lanjutannya tetap harus diselesaikan dengan bijak. Kita harus mampu meyakinkan kepada yang memiliki permasalahan baik oleh siswa maupun guru, dan kita harus siap menghadapi kekecewaan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan. Terkadang pihak yang tidak terima dengan keputusan kita akan melakukan provokasi kepada orang lain. Seperti itu. Jadi yang menjadi tantangan Bu Endang di sini adalah ketika ada pihak yang merasa kecewa dengan hasil keputusan tadi, hasil keputusan yang Bu Endang ambil, takutnya nanti mereka-mereka yang merasa kecewa itu membuat provokasi kepada guru-guru lain seperti itu ya Bu ya, sehingga memperkeruh suasana seperti itu. Selanjutnya Bu Endang, apakah Bu Endang memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Endang langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Endang jalankan? Kalau dijadwalkan itu secara tertulis tidak ada, Bu. Tapi kita punya penyelesaian masalah yang harus dilakukan secara kondisional. Kondisional kita kondisikan, mencari informasi bagaimana mereka klarifikasi kebenarannya, bagaimana jika memang kasusnya darurat harus segera diambil keputusan. Maka saat itu juga kita harus lakukan, kita ambil keputusan itu. Namun apabila masalahnya tidak darurat, kita bisa melakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait tadi. Kecuali kalau permasalahannya guru harus mencari waktu yang tepat. Contohnya guru punya masalah dengan wali murid yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat ini juga. Kita harus selesaikan secara berkala nanti. Jadi ketika ada masalah yang harus memang benar-benar harus segera diselesaikan saat itu juga. Jika memang masalah itu bisa diselesaikan di lain waktu, bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk pengambilan keputusan yang terbaik, seperti itu ya Bu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Endang dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Dukungan itu sangat banyak, Bu, dari pemangku kepentingan yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan, sehingga sikap kooperatif dari pihak-pihak yang terlibat juga sangat membantu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Jadi dukungan dari pemangku kepentingan itu sangat diperlukan ya Bu ya. Terus dalam pengambilan keputusan mereka juga akan membantu jika misalkan di lingkup sekolah Bu Endang tidak bisa menyelesaikan, bisa dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Kemudian mereka misalkan dalam masalah dengan di antara rekan sejawat atau guru dengan murid, itu mereka juga sangat mendukung untuk bagaimana dapat menyelesaikan kasus itu dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin dan diklirkan secara tuntas. Seperti itu. Bagus Bu Endang. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Endang petik dari pengalaman Bu Endang mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kita ambil ketika kita mengambil keputusan, jangan sampai merugikan orang banyak. Selain itu membawa dampak jangka panjang. Kita tidak hanya menyelesaikan dalam jangka pendek saja. Yang dikhawatirkan akan menjadi bom waktu di masa yang akan datang kalau kita merugikan banyak orang lain. Ya, jadi yang bisa Bu Endang ambil dari pembelajaran tentang penyelesaian kasus itu bagaimana di dalam pengambilan keputusan Bu Endang tidak merugikan orang banyak seperti itu. Harus menyelesaikan masing-masing yang terlibat itu memiliki tidak merasa kecewa seperti itu, saling
tidak ada yang dirigukan seperti itu ya Bu betul, Endah. betul Bu Nunung. Iya. Kita sama-sama tidak ada yang mau dirugikan. Iya, betul Bu Endah. Bu Endah, terima kasih banyak atas waktunya, atas waktu yang telah Bu Endah berikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas wawancara pada siang hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora. Begitu juga semoga apa yang sudah menjadi pembelajaran Bu Endang dapat saya lakukan juga nantinya ketika saya dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi terima kasih Bu Endang. Saya doakan Bu Endang senantiasa sehat, Amin. senantiasa mendapatkan keberkahan dari Amin. Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bu Endang. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu Nunung, semoga Bu Nunung lancar dalam melaksanakan tugasnya sebagai CGP, Terima kasih Bu. sehingga prosesnya berjalan lancar dan Amin. cepat lulus. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.